Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kelas 6 yang cantik dan ganteng, yang soleh dan solehah. Apa kabar? Masih semangat? Semoga masih terus semangat ya, dan pantang menyerah. Oke, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Oke, kita sudah masuk di buku 6E ya, di tema 5. Tema terakhir di semester 1 ini, semester ganjil. Oke. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran tematik muatan bahasa Indonesia. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, let's start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kalau sudah, kalian boleh buka buku kalian ya. Dan siapkan alat tulis. Jika ada yang penting kalian boleh garis bawahi. Oke, di bahasa Indonesia ini kita akan membahas KD 3.6 yaitu tentang mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Jadi kita akan membahas teks formulir, yaitu formulir pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Nah, keterampilannya ini tentang mengisi formulir tersebut. Oke, kita mulai di halaman 6 yang pertama, yaitu kita akan bahas formulir. Pengertiannya formulir ya. Formulir adalah lembar isian, surat isian. Ya, biasanya formulir berisi data pribadi yang harus diisi dengan benar dan jelas. Data pribadi itu berisi nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat, agama, dan keterangan lainnya. Formulir biasanya ditulis dengan menggunakan huruf balok. Fungsi dari formulir adalah sebagai bukti bahwa seseorang sudah mengikuti acara atau kegiatan. Garis bawahi tadi pengertian dan fungsinya ya. Jenis formulir ada dua, yaitu formulir pendaftaran dan daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup atau biasa disebut CV atau curriculum vitae adalah catatan atau sebuah dokumen yang menggambarkan diri pribadi secara singkat tentang pendidikan serta mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasi lainnya. CV ini dibutuhkan untuk melamar pekerjaan, mendaftar beasiswa, pelatihan, dan juga lain sebagainya. Sedangkan formulir pendaftaran itu merupakan data-data yang harus diisi jika kita mau daftar atau bergabung. Formulir pendaftaran bisa berupa kertas, berisi kolom-kolom, atau data yang harus diisi, contohnya formulir pendaftaran masuk sekolah, ya, mengikuti lomba, dan menjadi anggota sebuah organisasi. Oke, lanjut. Di halaman berikutnya ada contoh formulir pendaftaran. Ya, ini kamu pernah isi ini ya, waktu kamu mau mengikuti ekstrakurikuler. Kamu pilih yang mana? Oke. Kita lanjut ke halaman 30. Kalian boleh buka bukunya halaman 30. Nah, di situ di halaman 30 ini juga ada contoh formulir pendaftaran. Kalau yang ini pendaftaran untuk masuk ke salah satu perguruan silat. Ya, jika kamu memilih ekstrakurikuler silat, kamu bisa kemudian kamu mendapatkan lagi formulir pendaftaran dari silat tersebut. Ini isinya ya, kalian bisa lihat di sini ada nama, di sini ada foto, kemudian keterangan biodata kamu, ya. Nah, kemudian di bawahnya ini ada mengetahui, ada tanda tangan ya peserta, dan di sini titik-titik ini di bawah ini adalah biasanya nama lengkap kamu. Setelah tanda tangan diikuti dengan nama lengkap. Oke, lanjut ke halaman berikutnya di halaman 37. Ini contoh formulir biasanya yang ada di perpustakaan, ya, belangko pendaftaran. Nah, biasanya kalau mau menjadi anggota perpustakaan bentuknya seperti ini. Ya, ada berlakunya, masa berlaku kartu tersebut. Oke. Ya, dan seperti biasa di bawahnya ada tanda tangan juga nama. Biasanya harusnya namanya nama lengkap ya. Nah, di sini ada contoh petunjuk pengisian formulir. Yang pertama, ini isilah formulir menggunakan nama lengkap, kemudian isilah formulir menggunakan huruf besar. Yang ketiga, tulislah seluruh data secara lengkap, dan yang keempat, tanda tangan disertai nama lengkap. Ya. Oke, next halaman berikutnya yaitu halaman 47. 47 di sini contoh formulir pendaftaran lomba. Ya, jika kamu mau mengikuti lomba biasanya juga ada formulirnya. Kamu dibutuhkan
mereka butuh informasi tentang biodata peserta lomba tersebut. Ya, namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana dan kapan, ya, kemudian dan lain sebagainya. Di sini ada juga nama orang tua, ya. Nah, seperti biasa di bawahnya dilengkapi dengan tanda tangan dan nama lengkap. Oke. Kemudian berikutnya di halaman 65 itu ya. Oke, di halaman 65 di sini ada contoh formulir daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini mengenai biodata kamu juga. Nah, ini hanya seputar kamu ya, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, pendidikan, kegemaran, alamat, ya. Nah, daftar riwayat hidup merupakan data yang berisi mengenai diri kita, seperti nama, tempat tanggal lahir, nama ayah, nama ibu, pendidikan, kegemaran, dan alamat. Daftar riwayat hidup digunakan untuk keperluan mendaftarkan diri, misal mendaftarkan diri ikut lomba, menjadi pengurus atau anggota sebuah tim kegiatan, dan melamar pekerjaan. Ya. Nah, adapun tujuan daftar riwayat hidup bagi perusahaan atau instansi adalah untuk memberikan gambaran yang luas mengenai diri pelamar kerja tersebut. Ya, jadi tahu alamatnya di mana, terus tempat tanggal lahirnya di mana, ya, dan kapan. Seperti itu. Nah, daftar riwayat hidup dapat kita tulis dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita. Ya. Nah, sebelum kamu mengisi formulir daftar riwayat hidup, bacalah petunjuk pengisiannya dengan teliti. Yang pertama, gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, ya, menggunakan kalimat yang efektif kalau kamu bentuknya narasi. Menggunakan kalimat yang baku, kata baku, ya. Kemudian yang kedua, tulislah daftar riwayat hidup dengan jujur. Yang ketiga, cantumkanlah data pribadi nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Yang keempat, tulislah secara detail riwayat pendidikan dari yang terendah ke yang tertinggi. Ini kalau untuk melamar pekerjaan ya, dari riwayat dari pendidikan dari SD sampai kuliah mungkin. Oke, yang kelima, berikutnya tulislah ekstrakurikuler dan kursus yang kamu ikuti. Yang keenam, cantumkan kesimpulan berupa sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu. Oke, itu ya, daftar riwayat hidup. Kemudian lanjut kita ke halaman 84. Nah, di sini akan dijelaskan perbedaan daftar riwayat hidup yang biasa, bentuk formulir, dan ada juga yang bentuk narasi. Ya. Nah, apa itu biodata narasi? Biodata narasi ialah riwayat hidup yang ditulis berupa teks atau paragraf dalam bentuk cerita atau narasi. Ya, namanya teks narasi. Jadi dibentuk menjadi paragraf. Dalam mengubah daftar riwayat hidup berbentuk formulir ke dalam bentuk narasi atau cerita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, narasi ditulis dengan objektif, yang sejujur-jujurnya ya. Yang kedua, tidak bertele-tele atau terlalu panjang. Yang ketiga, narasi ditulis dengan baik agar pembacanya terkesan. Yang keempat, data yang ditulis dalam narasi yaitu merupakan data pribadi nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan juga agamanya. Yang kelima, narasi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetap ya, harus baik dan benar, yaitu menggunakan kalimat yang efektif dan menggunakan kata baku bahasa Indonesia yang sesuai dengan ejaan. Nah di sini ada contohnya di bawah. Ini yang bentuk formulir dan ini yang bentuk narasi, ya. Sama datanya. Namanya Tigor Nasution, sama kan? Nah, saya lahir di Medan, jadi seperti cerita. Saya lahir di Medan pada tanggal 11 November 2008. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Nah ya, kalimat efektif jangan lupa selalu menggunakan subjek, predikat, dan objek yang tepat dan sesuai dan baik dan juga benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Ya, huruf kapital juga kalian harus perhatikan dalam menggunakan kalimat efektif. Oke. Sudah ya? Paham sampai sini?
Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 94. Nah, kalau yang sekarang kita mau bahas ini formulir pembukaan rekening tabungan. Ini biasanya ada di mana? Ya, ada di bank ya. Biasanya kalau kamu pernah membuka tabungan, pasti kamu dianjurkan untuk mengisi dulu formulir pembukaan rekening tabungan tersebut, ya. Nah, ini contohnya di bawah sini, di gambar ini ada apa namanya? Formulir pembukaan rekening tabungan tersebut. Ya. Setelah kalian isi, di sini ada banyak data yang diperlukan oleh bank. Oke, lanjut ya. Kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 95 yang di sampingnya. Oke, kalau kamu pernah ke bank, kamu juga pasti terutama kalau kamu mau menyetorkan uang, kamu juga pasti disuruh untuk mengisi dulu formulir setoran atau slip setoran. Nah, contohnya seperti ini. Tapi ada juga selain lewat bank, untuk mengirim uang juga bisa melalui kantor pos, ya. Pengiriman uang melalui kantor pos ini menggunakan wesel pos namanya. Nah, apa wesel pos itu? Wesel pos adalah surat pos untuk mengirim untuk mengirimkan uang atau surat pembayaran yang diuangkan di kantor pos oleh pemegangnya. Nah, bagaimana cara mengirim uang melalui wesel pos? Caranya sangat mudah. Yang pertama, kamu harus membeli wesel pos terlebih dahulu di kantor pos, kemudian isi wesel pos tersebut dengan tulisan lengkap, rapi, dan jelas. Setelah selesai diisi, serahkan wesel pos kepada petugas beserta uang yang akan kamu kirimkan. Nah, ini caranya ya. Oke, kalau sekarang lebih simpel lagi dan lebih mudah lagi karena kamu juga bisa mentransfer, sekarang ini bisa mentransfer dari HP saja juga sudah bisa. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 105. Halaman 105. Di sini hanya mengulang lagi ya. Biasanya jika mengisi formulir ada beberapa hal yang diminta ya, dan kamu harus menentukan dulu hal-hal seperti di bawah ini. Yang pertama, objek yang dituju dalam formulir. Kedua, informasi apa yang akan diminta. Kemudian yang ketiga, kegunaan formulir. Formulir akan digunakan untuk kegiatan apa. Yang keempat, membuat daftar pertanyaan yang mudah dipahami. Kelima, membuat petunjuk pengisian. Oh, ini adalah petunjuk untuk membuat formulir. Ya, jika kamu ingin membuat formulir, maka kamu diminta untuk memperhatikan 5 hal ini, ya. Oke, kita lanjut ya ke halaman berikutnya, yaitu halaman 120. Oke, kita sudah bahas tadi formulir. Nah, ini contoh formulir pengiriman barang, ya. Pengiriman barang. Pernah mengirimkan barang, mengirimkan paket ke teman atau saudara? Nah, ini contohnya ya. Formulir pengiriman barang itu diperlukan ketika seseorang mengirim barang ke suatu tujuan tertentu. Informasi yang harus diisi pada formulir pengiriman barang itu tanggal pengiriman, nama pengirim, alamat, dan nomor telepon pengirim. Juga nama penerima, alamat, dan nomor telepon penerima. Ya, biasanya kalau suka beli barang-barang juga di Lazada, Shopee ya, seperti itu. Itu contoh formulir pengiriman barang. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 121. Di sini ada contohnya ya, faktur pengiriman, formulir pengiriman barang. Oke, kita lanjut ya ke halaman 139. Sudah? Oke. Nah, di sini kita akan lihat masih sama ya, formulir pengiriman barang. Ini, jika kamu mau mengisi ini harus menggunakan informasi yang benar-benar ya, yang jujur, karena ini menyangkut sampai atau tidaknya pengiriman. Makanya alamatnya juga harus benar dan tepat.
Oke, lanjut ke halaman berikutnya yaitu halaman 150. Nah, kalau ini kelas kamu kelas 6, ini biasanya kalau mengisi Oke. Nanti jika kamu ujian menggunakan komputer, biasanya dibutuhkan lembar jawaban komputer atau LJK namanya, ya. Nah, ini tidak langsung dari komputer. Kalau tidak langsung dari komputer, kamu biasanya dengan LJK ini. Jadi, kamu menjawab di LJK ini, kemudian nanti LJK ini yang akan dideteksi oleh komputer jawaban-jawaban kamu ini. Nah, di sini ada isi dari kolom-kolom di sini ini adalah yang pertama ini ada petunjuk, kemudian yang kedua nama peserta ujian, yang ketiga nomor peserta ujian, yang keempat tanggal lahir peserta ujian, yang kelima nama mata ujian, yang keenam tanggal ujian, yang ketujuh tanda tangan peserta, kedelapan pilihan ganda untuk jawaban. Ya. Oke. Lanjut ya. Ke halaman berikutnya 162. Masih seputar LJK. Nah, cara pengisian formulir LJK adalah sebagai berikut. Yang pertama, isilah dengan menggunakan pensil 2B ya, yang agak tumpul. Pensil yang terlalu runcing akan merusak LJK hingga tidak terbaca atau tidak terdeteksi oleh komputer. Sehingga jawab kamu bisa dianggap salah nantinya. Oke, yang kedua, periksa LJK. LJK tidak boleh kotor, robek, basah, atau terlipat. Yang ketiga, cara pengisian LJK ada yang diarsir dan ada pula yang disilang. Yang keempat, sebelum melakukan pengisian, bacalah dulu petunjuk pengisian. Yang kelima, tulislah identitas seperti nama, nomor ujian, tanggal lahir, tanda tangan, dan mata ujian. Yang keenam, setelah mengisi identitas, kamu dapat mulai mengerjakan soal ujian tersebut. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Jika masih banyak yang kamu tanyakan, boleh langsung WA Bu Oya, dan nanti tugasnya akan Bu Oya catat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Let's say alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.